Untuk kita semua, selamat pagi. Yang kami hormati Rektor Universitas Jayabaya, para pimpinan fakultas, serta seluruh peserta lokakarya yang saya banggakan. Pertama-tama, kami ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya lokakarya ini. Di tengah dinamika pendidikan tinggi yang semakin menantang, kami percaya bahwa kekuatan sebuah universitas tidak hanya ditentukan oleh fasilitasnya, tapi terutama oleh mutu kepemimpinan akademik yang berdiri tegak di dalamnya. Hari ini kita berkumpul bukan sekedar untuk memperbaiki sistem, tapi untuk memperkuat jiwa kepemimpinan, jiwa yang berakar pada nilai spiritual, integritas, dan kesadaran moral. Kepemimpinan akademik tanpa spiritualitas ibarat kapal tanpa kompas, canggih tapi mudah tersesat. Sebaliknya, integritas yang kokoh akan menjadi cahaya yang membimbing setiap keputusan, setiap kebijakan, dan setiap langkah kita dalam membangun Universitas Jayabaya menuju visi. Kami ingin menegaskan bahwa Yayasan Jayabaya memberikan dukungan penuh pada penguatan nilai-nilai ini. Kepemimpinan yang kita butuhkan bukan hanya yang cerdas secara intelektual, tapi juga yang jernih hatinya, kuat prinsipnya, dan konsisten menjalankan amanah akademik dengan kejujuran dan keteladanan. Para pimpinan fakultas adalah garda depan yang menentukan arah perjalanan universitas ini. Maka lokakarya ini kami harapkan menjadi ruang pencerahan, bukan hanya menambah wawasan manajerial, tapi juga menguatkan moralitas, mempertebal etika, dan meneguhkan komitmen bahwa kita memimpin bukan untuk kekuasaan, tapi untuk kemaslahatan. Semoga kegiatan ini membawa energi baru, semangat baru, dan kesadaran baru dalam memimpin dengan hati yang bening, pikiran yang terbuka, dan tindakan yang bertanggung jawab. Terima kasih atas dedikasi Bapak dan Ibu sekalian. Bersama mari kita wujudkan Universitas Jayabaya yang unggul, modern, dan berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus pembukaan lokakarya, penguatan kepemimpinan akademik dan manajerial untuk pencapaian visi Universitas Jayabaya yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Jayabaya Bapak Profesor Dr. Haji Fauzi Yusuf Hasibuan SAMH. Kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi dan penuh rasa hormat saya sampaikan kepada Bapak Ketua Yayasan, Ketua Umum Yayasan Universitas Jayabaya, Pak Ustaz. Saya panggil nama kecil saja, diajarkan secara psikologis. Kalau sudah tahu nama benarnya, kita panggil supaya akrab nama kecilnya. Oke, kalau nama kecilnya Pak Adam, Ketua Yayasan. Dengan seluruh jajaran staf yang kumpul di bawah yayasan ini. Saudara-saudara, para pimpinan di lingkungan universitas, dekan, ketua unit, kaprodi, sekrodi, wadek, dan warek, semuanya yang ada di sini. Ini menurut hemat saya ini adalah suatu hari bertuah buat kita. Karena sejak beberapa waktu yang lalu kita telah menerima pengumuman, lalu kemudian pemerintah melegitimasi ya, bahwa Universitas Jayabaya ternyata mampu unggul dibandingkan dengan universitas-universitas lain yang terkemuka di Indonesia. Jadi atas legitimasi itu tentu kita menyampaikan rasa hormat kepada pemerintah
dan selanjutnya mengucapkan rasa syukur dan mengucapkan banyak terima kasih semua kinerja yang telah diabadikan dan telah diberikan kepada kita bersama-sama dengan susah payah, ya kan? Saya ucapkan banyak terima kasih. Sebagai rektor, saya menyampaikan ucapan terima kasih. Bapak dan Ibu, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan agung yang telah menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu kepemimpinan dan pengabdian. Sebelum saya lebih lanjut, izinkan saya membuka pidato dengan pantun, karena kebetulan di sini Pak Ishak datang, orang Sumatera gitu ya Pak ya. Bersama Jayabaya kita berjuang mengejar prestasi jauh terbentang. Acara berjalan kita pun senang. Semoga hadirin rezekinya terbentang. Semua peserta bawa acara dengan pikiran yang istimewa. Terima kasih kesempatannya. Saya bicara tak akan lama. Hari ini kita berkumpul bukan sekedar untuk mendengar, tapi untuk bergerak bersama. Jadi saya ingin mengajukan bahwa bukan hanya mendengar, tapi lebih dari persoalan sampai nanti pada titik akhir di si hari ini kita harus bisa bergerak seirama bersama untuk berbenah dan untuk meneguhkan langkah besar Universitas Jayabaya. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang Universitas Jayabaya, izinkan saya memetik, mengangkat nilai yang terkandung di dalamnya, saudara-saudara. Ya. Dia berdiri di atas cita-cita besar dan semangat muda yang luar biasa. Mesti kita ingat di dalam sejarah. Jayabaya ini dilahirkan oleh seorang putra terbaik Indonesia yang ketika itu bilangan umurnya masih sekitar 20 tahunan lebih sedikit. Gitu ya. Luar biasa ide itu kan. Dia berdiri di atas cita-cita dan semangat muda yang luar biasa. Didirikan pada 5 Oktober 1958 di Jakarta oleh seorang anak muda berusia 24 tahun. Namanya terakhir kita kenal Profesor Dr. Muslim Tahir. Tentu umur 28 tahun dulu belum ada ketika masih muda beliau. Di usia termuda itu beliau sudah berpikir jauh ke depan, melihat bahwa bangsa ini hanya maju kalau rakyatnya berpendidikan tinggi. Inilah roh Jayabaya, Bapak Ibu sekalian, roh keberanian, idealisme dan pengabdian. Nama Jayabaya pun diambil dari Prabu Jayabaya, raja besar dari Kediri, yang dikenal karena kebijaksanaan dan pandangannya yang jauh ke depan. Kalau saya boleh bilang dengan tegas, Jayabaya itu bukan hanya nama, tapi sebuah marwah yang dipertaruhkan oleh seorang anak muda zaman dulu. Marwah untuk berpikir besar, berbuat nyata dan memimpin dengan kebijaksanaan. Dan hari ini marwah itulah yang kita lanjutkan secara besar. Saudara-saudara yang saya hormati, Jayabaya memiliki visi yang besar. Nanti pada event yang kedua, saya diminta lagi untuk bisa menyampaikan sambung rasa kepada saudara berkaitan dengan visi itu. Dan visi itu harus kita hidupkan, bukan dihafal, bukan dipajang, tetapi diperjuangkan. Jika kita ingin unggul di Asia Tenggara, maka cara berpikir kita pun berubah. Harus sekelas Asia Tenggara. Ini memang menjadi sulit. Kita meninggalkan paradigma lama kepada paradigma baru. Berpikir, pola berpikir yang sudah sampai di ujung di Asia Tenggara. Proses pencapaiannya adalah supaya kita punya kesetaraan di universitas di Asia Tenggara. Jika kita ingin unggul di Asia Tenggara, maka cara berpikir kita harus kelas Asia Tenggara. Cara bekerja kita harus lebih berani, lebih profesional dan lebih kreatif. Jika ingin menjadi teaching university, maka cara kita mengajar, meneliti dan mengabdi harus menunjukkan kualitas terbaik yang kita punya. Saya hanya ingin mengingatkan satu hal, jangan hanya jadi pengelola, maka jadilah kita penggerak. Jangan menunggu perubahan,
jadilah pencipta perubahan. Masa depan Jayabaya tidak ditentukan oleh kata-kata visi, tetapi oleh semangat kita untuk mewujudkannya. Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini adalah momen penting, momen untuk menyamakan langkah, momen untuk membangkitkan kembali semangat kita. Kita memegang amanah besar, amanah untuk menguatkan fakultas, prodi dan unit yang kita pimpin, amanah untuk membawa Jayabaya lebih maju. Lokakarya ini tentu mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendiri, kita bergerak bersama, kita membangun bersama, kita bertanggung jawab bersama. Profesionalisme dan inovasi bukan sekedar tugas, itu adalah warisan. Warisan yang menentukan masa depan universitas kita. Nilai moral dan religius adalah cahaya yang kita akan pantulkan. Cahaya yang menjaga kita tetap lurus dan kuat. Saya ingin kita pulang dengan semangat yang baru ketika nanti mengakhiri acara ini. Dengan tekad yang lebih kuat, dengan keyakinan bahwa Jayabaya harus naik kelas. Dan kitalah yang akan mengangkatnya. Bersama kita mampu, bersama kita mewujudkan, bersama kita buktikan bahwa Jaya memang layak berada di tempat yang lebih tinggi. Kalau Profesor Mukhtar Muslim Bahir mampu mendirikan universitas ini di usia 24 tahun dengan segala keterbatasan, maka kita yang memimpin hari ini tidak punya alasan untuk berhenti meluruskan mimpinya. Kita harus percaya bahwa Jayabaya harus bangkit lebih kuat, berpikir lebih besar dan bergerak lebih cepat. Kita harus meyakini bahwa kita bukan universitas biasa. Saya selalu mengingatkan kita bukan universitas biasa yang punya historis dan punya pengalaman yang berbeda dengan yang lain. Kita adalah Jayabaya, universitas yang punya sejarah, karakter dan tanggung jawab moral untuk mencerdaskan bangsa. Mari kita memimpin dengan hati, bekerja dengan integritas, berinovasi dengan keberanian diri. Jika kita bersatu, Jayabaya akan bersinar bukan hanya di Indonesia, tapi di Asia Tenggara. Izinkan saya saudara-saudara, walaupun dengan semangat begitu, saya ingin menutup kata-kata saya dengan pantun penutup. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada arahan yang salah, jangan laporkan saya ke polisi. Suatu jalan berlibur, lari mengejar jatuh tersungkur. Acara berjalan kita bersyukur, berbekal ajaran kita bersyukur. Terima kasih atas dedikasi dan komitmen Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan setiap langkah kita dalam mewujudkan Universitas Jayabaya yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Rektor untuk membuka acara Lokakarya pada pagi hari ini dengan Pak Rektor. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Jayabaya yang telah menyampaikan sambutannya. Izin kepada Bapak Rektor Universitas Jayabaya untuk menandakan pembukaan Lokakarya pada pagi hari ini dengan menandai pemukulan gong akan didampingi oleh Bapak Dr. Insinyur Rizal SMA. Izin Pak Ketua Yayasan Bapak Oscar Putrajaya, Bapak Ketua BPH Yayasan Bapak Yusai Muhammad, dan Ibu Wakil Rektor 1 Universitas ke atas. Bismillahirrahmanirrahim.